Saya Nurul Hikmah, saya sebagai host. Saya Nizar, saya sebagai host. Kita adalah host. Saya Nur Rahmatul Maksud. Saya Ahmad Zainal, biasa dipanggil Zen, kameramen 2. Halo, nama saya Kuswasito. Saya tugas jadi monitor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridwan. Saya adalah bertugas sebagai kameramen 1. Ini kita berada di makam Sunan Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan sepertinya sekarang lagi ada renovasi makam. Bisa Saat ini kita akan menuju museum yang ada di Sunan Derajat. Ya, museum tersebut berada di lokasi area makam Sunan Derajat yang di dalamnya terdapat benda-benda peninggalan Sunan Derajat yang terdahulu. Let's go! Saat ini saya berada di musola tempat peninggalan Sunan Derajat. Ini adalah musola salah satu peninggalan Sunan Derajat yang biasanya digunakan oleh pengunjung sebagai sholat dan tempat beribadah. Saat ini, saya sedang berada di salah satu peninggalan Sunan Derajat. Dulunya, tempat ini digunakan untuk bermusyawarah para wali yang ada di Lamongan. Ya, sekarang kita sudah berada di Museum Khusus Sunan Derajat. Mari kita lanjutkan masih. Assalamualaikum. Ya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya dari Aknela, Akademi Komunitas Masjid Lamongan, ingin tahu sejarah dari benda-benda peninggalan yang ada di museum ini. Ya, baik. Oke. Mari saya tunjukkan beberapa koleksi benda-benda sejarah yang ada di Museum Sunan Derajat. Nah, ini adalah beberapa unsur bangunan Masjid Sendang Dhuwur yang disimpan di sini. Ini kenapa Masjid Sendang Dhuwur kalau ditaruh di sini? Masjid Sendang Dhuwur itu adalah miliknya Raden Nur Rahmat. Kalau Raden Nur Rahmat itu dengan Sunan Derajat adalah seperiode. Ceritanya ini adalah masjid bangunan ini adalah ada di Mantingan sana. Konon dulu ceritanya masjid itu pindah ke Sendang Dhuwur hanya dalam waktu 1 malam. Ini hanya ada beberapa saja ya, yang di sana tidak ada tiangnya hanya tinggal 1 karena memang juga termakan usia. Ya, ini adalah bekas tumpah, ada 2 penyangga tiangnya. Yang ada di sana itu adalah hiasan pada langit-langit. Nah, kalau sekarang itu kan kita bisa pakai hiasan seperti ini langsung ya, kalau dulu itu pakainya itu. Nah, ini adalah beberapa komoditi yang pernah diekspor oleh Sunan Derajat dari Cina. Ini semuanya adalah keramik dinasti Ming. Apa sih kelebihannya keramik dinasti Ming? Ini ada satu mitos bahwa keramik dinasti Ming adalah keramik yang anti basi. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah anti racun. Wah, kita sudah pernah mencoba bahwa nasi ditaruh di keramik ini sampai 1 minggu tidak basi. Tapi langsung proses ke kering. Oh, jadi mengering bukan Iya, basi. nggak ada basi, langsung kering.
Cuman kalau ada yang mengatakan orang Banjar itu kalau minyak ditaruh di sini sekian santan ditaruh di sini sekian bulan bisa jadi minyak, kita belum sempat mencoba sampai sekarang. Ini adalah beberapa koleksi. Kalau yang di sana itu adalah buli-buli yang kecil itu, ya. Nah, itu bisa dipakai untuk tas. Yang paling belakang kalau yang itu biasanya untuk apa ya? Ada ini untuk minum. Oh, untuk minum. Iya, untuk airnya. Iya. Ada sendok, ada piring, ada beberapa mangkok yang ada di sana. Nah, ini adalah seperangkat gamelan singo mengkok yang digunakan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama di sini, menyebarkan agama Islam di sini. Ini adalah gamelannya, ya ini adalah seperangkat semuanya. Yang ada di sana itu adalah kentongan untuk memanggil, iya kan? Oke. Nah, ini tinggal sebagian memang waktu itu karena penyimpanannya tidak langsung di museum, jadi sebagian besar banyak yang hilang. Ya, jadi tinggal sisanya tinggal ini saja. Nah, itulah tadi beberapa barang koleksi yang ada di Museum Sunan Derajat. Oh iya Bu, terima kasih ya. Oh iya, informasinya. Maaf mengganggu. Iya, Kami dulu ya. Iya. Ya, itulah tadi sedikit banyak informasi dari narasumber tentang barang-barang sejarah peninggalan Sunan Derajat. Dan ternyata banyak barang-barang yang hilang sebelum dipindahkan ke museum. Saat ini kami sedang berada di tempat produksi batik yang berada di Kota Lamongan, yaitu salah satu produksi batik yang berada di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Mari. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Bu, ganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Zuholis. Oh iya. Oh, dengan Ibu Suholis, kami di sini ingin mengetahui proses pembuatan batik. Ya. Bagaimana tahap awal membuat batik dan apa saja yang diperlukan? Yang pertama yaitu alat-alat untuk membatik ya. Yang kedua bahan-bahan untuk membatik. Alat-alat untuk membatik itu apa saja, Bu? Alat-alatnya itu termasuk canting, wajan, gawangan. Terus bahan-bahan apa saja yang diperlukan, Bu? Bahannya yaitu kain ya, malam atau lilin dan pewarnaan, tepung kanji sama air. Lalu langkah awal apa yang harus dilakukan, Bu? Yang pertama, kain putih tadi ini ya, berupa kain ini dipola, digambar. Seperti ini ya, Bu? Ya, seperti itu. Diker. Kalau ini motif ledeng udang. Ledeng udang itu lele bandeng udang. Ledeng pepaya ya. Ledeng pepaya itu ledeng daun pepaya. Kalau yang ini ledeng gunungan namanya ya. Terus bagaimana, Bu, langkah-langkah proses untuk membatik? Setelah bahan-bahan tadi sudah disiapkan ya, ada alatnya, ada kainnya ya. Kain tadi itu setelah digambar, dipola tadi, terus dibatik. Nama lainnya dibatik melengkreng dengan menggunakan canting ya. Terus diisi malamnya panas tadi ya, dituliskan dalam kain itu tadi. Sampai mengikuti polanya tadi sampai selesai. Setelah itu kainnya tadi diwarna ya. Setelah kainnya tadi diwarna ya, warna umpamanya yang pertama itu dicelup warna merah. Jika ingin warna kedua maka kain tadi yang sudah diwarna ini tadi ditutup dengan malam ya. Yang sudah diwarna ini ditutup dengan malam. Setelah ditutup, dicelup lagi yang kedua.
sesuai warna yang diinginkan. Setelah selesai mencelup tadi ya, yang kedua, kain ini yang sudah dileres, sudah diwarna ini dilorot, istilahnya dilorot itu dicelupkan di air yang mendidih supaya jadilah sebuah batik. Dilorot hingga bersih malamnya ya, dicuci sampai bersih, jadilah sebuah batik, terus dijemur. Hasilnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Terus bisa jadi kalau ingin warna lain ya cuma seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa berwarna seperti ini. Ya. Ini namanya motif lele gunungan tadi. Sudah seberapa jauh Bu penjualan batik ini menyebar? Sampai di tingkat kabupaten ya, tingkat provinsi, sampai Surabaya, sampai Jakarta. Dan kami menjual lewat online, bisa dikirim lewat jasa pengiriman. Lalu biasanya satu potong batik ini berapa harganya Bu? Bisa 150 ya. Kami melayani bisa harga per satu ejaran, juga bisa melayani harga partai. Satu niki 150, ada yang 175, ada yang 200 sampai 300 ke atas. Tergantung tingkat kerumitan batiknya ini gitu. Semakin rumit batik semakin mahal. Apa omset dari penjualan batik ini Bu? Kira-kira kami kan IKM kecil ya, rata-rata sekitar 10 juta sampai 20 juta. Lalu apa harapan Ibu ke depannya untuk usaha Ibu? Harapan Ibu supaya batik Ibu penjualannya lebih besar dari sekarang, dan pemasarannya tidak hanya di dalam negeri, pengennya sampai ke luar negeri supaya omset batik Ibu ini lebih besar lagi. Terima kasih Bu atas waktu dan penjelasannya tentang batik tadi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama. Mas Bu. Semoga usaha Ibu semakin jaya dan lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dari Senang Dhuwur kita ke Kecamatan Paciran, yaitu wisata kuliner ya, yang menjual rujak Paciran dan es jualan. Mari kita masuk. Inilah rujak khas Paciran yang sangat berbeda dari daerah-daerah yang lain. Di sini terdapat timun, Semangka, nanas, dan bengkoang. rujak khas Paciran ini sangat terkenal di seluruh daerah Lamongan. Setelah habis rujak, makan rujak ya. Rasa nggak lengkap kalau nggak dibarengi sama es jualan. Es jualan ini terdiri dari buah es jualan, berbenang setan, dan juga gula arennya. Segar. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu pengunjung yang sering datang ke sini. Isi Bu, sebentar. Ibunya dari mana? Saya dari Gresik, Mbak. Kalau ibunya yang satunya? Dari Payaman. Oh, Ibu sering ke sini? Kalau sering sih enggak, soalnya kan rumahnya di Gresik. Oh iya, jadi jauh. pas main ke sini ya ke sini. Menurut Ibu, apa yang membedakan rujak lain dengan rujak di sini?
satu kangennya ya Mbak, terus yang kedua mungkin dari petisnya juga mungkin lain. Oh, lebih khas gitu. Betul. Oh iya. Setelah seharian kita berjalan-jalan di kota Lamongan, terutama di Kecamatan Paciran dengan tujuan wisata Sunan Derajat, Batu Sinang Dhuwur, dan kuliner rujak Paciran dan es jualan. Dan saat ini kita sedang berada di perbatasan antara Sungai Bengawan Solo dan laut. Bisa kita lihat di belakang saya. Dan sekarang hari sudah mulai gelap, jadi cukup sampai di sini perjalanan kita hari ini. See you next time.